mana teman-teman akan mempresentasikan gitu ya di masing-masing kelompok, termasuk minggu depan juga akan saya tanyakan berkaitan PowerPoint. Nanti saya akan mengecek atau mengevaluasi dari hasil laporan yang diunggah per hari ini gitu ya. Oke, sekali lagi saya sampaikan tidak ada kompensasi waktu ya. Jadi berkaitan dengan laporan-laporan sama sebelumnya, laporan minggu 1, laporan yang kedua, termasuk laporan ketiga tidak ada kompensasi. Ketika memang waktunya sudah selesai, otomatis drive-nya akan saya kunci. Jadi saya cukup disiplin ya dalam proses pengumpulan ya teman-teman, sehingga bagi teman-teman yang merasa gitu ya beberapa kali mencoba untuk mengakses untuk laporan 1 dan laporan kedua, namun tidak bisa gitu ya, memang tetap tidak akan saya terima gitu ya. Jadi sehingga di laporan akhir nanti saya harap hari ini tidak ada yang terlambat lagi gitu ya untuk mengumpulkannya. Oke. Nah, untuk kelas C yang ingin saya sampaikan yang pertama, di sini ada 10 kelompok yang saya cek ya. Namun ada masih inkonsistensi antara di spreadsheet dan juga di laporan. Laporan yang saya maksud adalah di laporan pertama maupun yang kedua ya. Termasuk di spreadsheet juga masih ada beberapa yang belum menuliskan UMKM-nya. Saya minta tolong yang pertama yang tidak konsisten itu artinya yang berganti, yang merasa mengganti UMKM-nya awalnya UMKM A kemudian mengganti belum menyampaikan UMKM-nya di spreadsheet ya. Saya mohon update-nya nanti untuk hari ini di spreadsheet berkaitan dengan UMKM yang dituju gitu ya. Oke, itu yang pertama. Terkait dengan laporan observasi, teman-teman kan selesai di tanggal 23 kemarin ya. Sehingga memang hari ini nanti deadline-nya tanggal jam 23.59 saya harap sudah di-upload. Jadi sekali lagi tidak perlu membuat PowerPoint, di minggu depan nanti saya akan evaluasi per kelompok dengan banyak ya berkaitan dengan hasil observasinya. Nah, kemudian yang perlu disiapkan dalam 1 minggu ke depan setelah ini silakan nanti teman-teman bisa diskusi lebih lanjut dengan kelompok masing-masing berkaitan dengan BMC ya. Oke. Asumsi saya kalian sudah menempuh mayoritas ya menempuh wirausaha merdeka. Kalian sudah paham BMC itu apa? Saya rasa sudah pernah menyusun ya. Sudah pernah ya teman-teman ya? Sudah? Sudah. Sudah bisa konfirmasi? Sudah? Oke, sudah ya. Jadi saya menjelaskan lebih lanjut ya. Oke, baik. Terima kasih konfirmasinya. Oke. Nah, seperti teman-teman tahu, ini sebenarnya alat strategis ya dalam manajemen bisnis yang kemudian digunakan untuk mengilustrasikan gitu ya, atau menggambarkan atau merancang atau menganalisis gitu ya model bisnis secara visual. Ya, jadi lebih ringkas dan visual ya. Nah, di bisnis model kanvas yang nanti yang akan disusun oleh teman-teman, ada beberapa indikator yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah key partners, yang kedua adalah key activity-nya apa, kemudian key resources-nya, sumber daya, kemudian berkaitan dengan value proposition-nya, berkaitan dengan customer relationship, customer segmentasinya, channels, cost and revenue-nya. Ya, ini aspek-aspek yang harus teman-teman susun. Nanti akan saya berikan template dasar, tapi template dasar yang akan saya sampaikan nanti boleh dikembangkan gitu ya. Artinya tidak harus saklek seperti ini, tapi yang penting poinnya ada sesuai sama 9 aspek ini ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan key partners.
Nah, ini berkaitan dengan pihak eksternal ya, pihak luar yang membantu operasional dengan lebih efisien. Contohnya pemasok ya atau supplier atau mitra UMKM yang teman-teman observasi selama 3 minggu bisa disampaikan gitu ya, bisa diletakkan di key partners. Ya, yang utama adalah intinya semua pihak luar atau pihak eksternal yang membantu dalam proses bisnis ya, agar bisnisnya itu lebih efisien. Misalnya salah satunya tadi nanti misalkan pemasok atau suppliernya bisa disebutkan ya dari mana gitu ya, mitra UMKM-nya dari mana. Nah, yang kedua berkaitan dengan key activity. Key activity ini berarti aktivitas utamanya ya, aktivitas penting yang harus dilakukan agar bisnis ini bisa berjalan ya secara optimal atau secara baik. Artinya produksi barang dan jasanya ya, aktivitas yang kalian lakukan apa, produksi apa gitu ya, nanti disampaikan. Misalkan nanti saya contohkan ya, misalkan bisa di bidang produksi barang ya, goods atau di sisi services atau jasa. Ya, nanti saya contohkan baik di bidang jasa maupun di bidang produk barang. Kemudian yang ketiga, key resources ya, sumber daya. Nah, ini sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Baik sumber daya fisiknya ya, materialnya, kemudian sumber daya manusia ya, termasuk kalian nih ada berapa berapa orang gitu ya dalam satu tim. Kemarin udah jelas ya, ada 5, ada di bagian bendahara, ada bagian finance gitu ya, ada bagian research and development-nya, R&D dan lain sebagainya. Termasuk finansialnya. Nanti bisa disampaikan di key resources-nya. Kemudian yang berkaitan dengan value proposition. Value proposition ini berkaitan dengan nilai ya, nilai utama yang ditawarkan kepada customer atau pelanggan. Jadi singkatnya itu alasan kenapa sih pelanggan itu harus milih produk dan jasa teman-teman untuk dibeli gitu ya. Contohnya, karena harga yang kami tawarkan lebih terjangkau gitu ya. Kualitas yang kami tawarkan lebih baik, misalkan dari sisi produknya gitu ya. Kemudian inovasinya misalkan dan lain sebagainya. Itu bisa disampaikan di poin value proposition ya, nilai utama yang ditawarkan. Kemudian poin yang kelima adalah customer relationship. Ini berkaitan dengan bagaimana teman-teman membangun dan memelihara hubungan dengan customer atau segmen pelanggannya. Ya, contohnya adalah layanan kalian gitu ya. Layanannya saya bisa melayani COD atau offline, online dan seterusnya. Termasuk kira-kira relationship-nya saya bisa melayani komunitas misalkan dengan bisa memberikan harga yang jauh lebih terjangkau, misalkan seperti itu dan lain sebagainya. Itu contohnya ya. Kemudian poin yang ke-6 berkaitan dengan customer segment. Nah, ini juga penting untuk disampaikan kira-kira kelompok pelanggan yang dilayani atas hadirnya produk teman-teman itu apa gitu ya. Biasanya macam-macam. Contoh dari aspek demografi, pelanggan saya ini untuk anak-anak atau untuk ibu gitu ya, atau untuk remaja misalkan. Itu kalau dari aspek demografi, ya itu salah satu contohnya ya kelompok pelanggan. Kemudian yang poin selanjutnya adalah channels. Channels ini berkaitan dengan cara teman-teman itu menyampaikan proposisi nilai kepada customer. Ya, contohnya saya menggunakan media sosial atau saya terlibat dalam beberapa event gitu ya untuk channel ini atau menyampaikan produk yang saya tawarkan atau yang saya jual. Nah, itu macam-macam ya. Kemudian poin yang berikutnya adalah cost structure, berarti berkaitan dengan finansial ya, anggaran atau semua biaya yang timbul dalam menjalankan bisnis. Jadi teman-teman sudah belajar tentang fixed cost, variable cost, apa itu biaya tetap, biaya variabel gitu ya. Contohnya adalah biaya materialnya.
ya, biaya material untuk produk bahan bakunya misalkan gitu ya, atau biaya-biaya yang lain yang berkaitan dengan bisnis Anda gitu ya. Nah, yang terakhir, poin yang ke-9 yang penting harus disampaikan di BMC itu adalah pemasukan. Pemasukan atau revenue ya, revenue streams-nya. Contohnya, pemasukan utamanya itu dari penjualan langsung kepada pelanggan misalkan. Atau teman-teman juga sampaikan modal awalnya berapa boleh ya. Termasuk pemasukan itu kami terima juga dari membership Bu. Kalau ini bidang jasa gitu ya. Biasanya kan ada beberapa ya teman-teman bisnis di bidang jasa itu pemasukan rutinnya itu dari membership gitu ya. Jadi untuk mengikat lah ya istilahnya pelanggan itu agar bisa secara kontinu gitu ya untuk membeli atau menggunakan jasa bisnis tersebut. Nah, itu macam-macam. Nanti bisa didiskusikan dengan kelompok masing-masing. 9 aspek ini harus terangkum dalam template BMC yang nanti yang saya sampaikan. Nanti bisa dikembangkan ya template-nya. Jadi mulai dari key partners, key activity, key resources, value proposition, customer relationship, customer segment, channel, cost, dan revenue ya. Nah ini contohnya. Saya akan mencontohkan yang pertama di bidang jasa. Ini dulu pernah saya membimbing mahasiswa untuk mengikuti suatu perlombaan BMC gitu ya. Dia menawarkan jasa Thingsbox Coworking Space ya. Di situ sudah jelas 9 aspek yang disampaikan. Yang pertama adalah key partners ya. Kalau Thingsbox Coworking Space ini semacam jasa coworking space ya teman-teman ya untuk apa namanya semacam kafe dan seterusnya gitu ya. Yang pertama key partnersnya adalah komunitas terkait, kemudian provider layanan internet misalkan penyedia interior dan lain sebagainya. Ini komunitas-komunitas yang berkaitan dengan ini ya istilahnya pelanggan utamanya ya misalkan memang anak muda gitu ya atau mahasiswa misalkan seperti itu atau anak sekolah gitu ya dan seterusnya. Kemudian key activity-nya apa? Key activity-nya adalah tadi kan aktivitas utama. Aktivitas utamanya apa? Coworking ya, menyediakan coworking, tempat bekerja, kemudian fasilitas yang ditawarkan termasuk fasilitas utama yang bisa dilakukan atau ditawarkan ya. Kemudian key resource-nya. Key resource-nya ini ada macam-macam, ada ruang kerja, ruang meeting, koneksi internet, sumber daya yang lain. Nanti bisa didetailkan boleh yang ini ya. Artinya semua resources, sumber daya yang terlibat dalam aktivitas produksi. Kemudian value proposition. Value proposition di sini co-working ya, kemudian tempat meeting, kolaborasi atau mungkin melaksanakan exhibition. Nah ini yang coba ditawarkan gitu ya. Kemudian customer relationship-nya dengan memberikan fasilitasi, misalkan pendampingan gitu ya, atau host, atau menyediakan host ya maksudnya, terus networking, acara bulanan atau member night misalkan, kemudian family gathering dan seterusnya. Itu customer relationship itu cara untuk menjangkau gitu ya hubungan dengan pelanggannya. Kemudian channelsnya di situ melalui online, offline, misalkan website, media sosial yang lain, Google Ads gitu ya. Offline-nya mungkin untuk acara-acara exhibition, workshop, seminar, dan lain sebagainya ya. Termasuk juga radio misalkan disampaikan melalui radio. Kemudian customer segment. Nah, ini customer segmentnya karena ini adalah co-working space, jadi bisa entrepreneur, bisa teleworkers ya, freelance, community, termasuk individuals juga bisa ya, atau misalkan individuals dalam konteks mahasiswa gitu ya dan lain sebagainya. Boleh ya, nanti bisa disesuaikan dengan produk yang teman-teman tawarkan. Kemudian cost structure tadi berkaitan dengan biaya ya. Biaya operasional seperti gaji gitu ya dan lain sebagainya, biaya maintenance gedung karena ini bicara tentang coworking space atau apa namanya kafe gitu ya kalau teman-teman
singkatnya, lebih mudahnya. Kemudian biaya marketing dan lain sebagainya. Revenue stream-nya kira-kira pendapatan dari mana saja secara selain dari penjualan langsung, bisa dari membership yang tadi saya sampaikan, bisa dari persewaan ruang meeting gitu ya, penyewaan kantor atau pelaksanaan event dan lain sebagainya. Ini contohnya ya teman-teman, mulai dari key partner sampai revenue stream. Nah itu untuk contoh produk services atau produk jasa. Yang kedua produk barang ya. Di sini contohnya adalah Brico. Ini Brico ini salah satu ini ya teman-teman ya, arang gitu ya. Kalau teman-teman tahu arang, nah tapi dikemasnya sudah dalam bentuk modern dan juga dalam bentuk, kalau Brico ini Brico original gitu ya. Tapi ada juga yang konteksnya sudah ada Brico aromaterapi ya. Artinya arang itu sudah dikemas dalam bentuk yang lebih modern lagi. Nah, kalau teman-teman perhatikan di situ key partnersnya pemasok jelas ya. Kalau kita bicara tentang pemasok berarti pemasok utama dari produk ini gitu ya. Karena ini terbuat dari serbuk gergaji, serbuk ini ya, apa namanya itu namanya? Batok kelapa gitu ya. Jadi serbuk gergaji, batok kelapa, sampah kertas ya, termasuk perusahaan minyak esensial ataupun komunitas lingkungan ini menjadi key partner utama. Karena tadi kuncinya adalah pihak eksternal atau luar yang berkaitan langsung dengan operasional bisnis ya. Kemudian key activitiesnya adalah dua, dia menjual briket dari serbuk kayu, limbah kertas dan juga tempurung kelapa ya teman-teman ya, batok kelapa. Ada dua, ada briket original sama briket aroma. Jadi sudah dikemas dalam apa namanya, kalau teman-teman lihat ya logo dan gambarnya yang di sebelah kanan gitu ya. Ini udah kemasannya udah lebih bagus gitu ya. Kemudian key resource-nya di situ tadi sama seperti yang sebelumnya, jadi semua bahan atau sumber daya yang digunakan ya, mulai dari bahan baku, materialnya ya, tadi limbah serbuk kayunya misalkan, kemudian peralatan produksinya, cetakannya, misalkan ya saringannya, termasuk sumber daya manusianya ya, SDM-nya, nanti bisa disampaikan. Kemudian value proposition-nya, nilai utama yang coba ditawarkan adalah ini produk ramah lingkungan dari limbah, karena ini konteksnya teman-teman kemarin saya batasi untuk beberapa tema gitu ya, sustainability dan lain-lain sebagainya. Saya rasa nanti mudah untuk menyampaikan value proposition-nya ya, berkaitan dengan sustainability. Kemudian ini juga menjadi alternatif bahan yang lebih murah gitu ya, lebih terjangkau gitu ya teman-teman ya. Kemudian juga dari sisi produknya ditawarkan tidak hanya yang original tapi juga yang beraroma gitu ya, aromaterapi termasuk ini sebenarnya bisa juga mendukung transisi ke energi terbarukan misalkan seperti itu. Jadi bisa disampaikan gitu ya. Kemudian customer relationship-nya di sini promosinya melalui, karena ini bicara tentang environment, jadi promosi melalui komunitas-komunitas lingkungan misalkan. Nah itu adalah salah satu customer relationship ya. Jadi bagaimana cara menjalin hubungan dengan pelanggan gitu ya teman-teman. Kemudian komunikasi antar pelanggan melalui WhatsApp dan seterusnya bisa disampaikan. Channelnya sama seperti sebelumnya, saya rasa media sosial ya, Instagram, event, kegiatan komunitas lingkungan dan lain sebagainya. Customer segmennya di situ ada rumah tangga menengah ke bawah misalnya, atau kedai kopi ya, coffee shop yang memang masih menggunakan produk ini, rumah makan dan seterusnya, kafe dan lain sebagainya ya. Cost structure-nya sama, bahan baku, bahan sewa peralatan misalkan ya dan lain sebagainya, termasuk biaya-biaya pengemasan dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah revenue stream, jadi pendapatan
itu dari penjualannya ya. Kalau di sini hanya terbatas di penjualan. Kalau tadi kan ada membership dan lain sebagainya ya. Perbedaannya sama produk jasa tadi. Nah, itu ya teman-teman. Jadi saya harapkan after ini silakan bisa lanjutkan menyelesaikan laporan akhirnya dulu di hari ini, laporan observasinya karena deadline-nya hari ini. Kalian sudah melaksanakan observasi selama 3 minggu. Kemarin sudah saya cek ya untuk progres pertama dan yang kedua. Ada yang cukup komprehensif cara menyampaikannya atau melaporkannya. Mungkin ada yang belum karena mungkin ada beberapa kendala. Itu nanti bisa kita diskusikan di minggu depan sembari teman-teman nanti bisa berdiskusi dalam menyusun bisnis model kanvas produk masing-masing. Cuma yang utama tadi saya sampaikan ya, di spreadsheet-nya mohon bantuannya untuk teman-teman mengecek ulang, kemudian jika ada perubahan dan seterusnya, sebelum saya cek laporan akhirnya, segera dirubah di spreadsheet-nya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan laporan observasi dan juga 9 aspek yang harus didiskusikan untuk penyusunan BMC? Silakan. Sepertinya belum ada pertanyaan, Ibu. Oke, sebentar ya, saya screen dulu untuk spreadsheet-nya. Saya jelaskan singkat berkaitan dengan yang harus direvisi ya sama teman-teman ya.
Belum terlihat ya teman-teman ya? Screen-nya ya? Belum, Ibu. Oke, sambil diperhatikan aja ya, sambil buka spreadsheet-nya. Sebentar. Yang pertama, mungkin ini saya agak loading ya, saya jelaskan aja. Jadi di situ kan sudah ada nama kelompok, nama anggota, produk, deskripsi singkat, tema, sama UMKM. Yang seperti saya sampaikan tadi, untuk UMKM-nya masih ada yang berubah atau berbeda ya. Saya cek antara nama UMKM sama di laporan. Silakan yang memang berbeda atau berganti silakan disesuaikan yang pertama. Yang kedua, yang UMKM-nya merasa belum ditulis di spesies, saya mohon segera ditulis termasuk deskripsinya ya jika ada perubahan. Nah, yang berikutnya saya mohon minta tolong ya ke teman-teman, khususnya bagi anggota di luar kelas ini ya, di luar kelas C, itu silahkan namanya di sebelah kanan nama itu dikasih kelas. Ya, contohnya yang ada di spreadsheet kelas A, coba teman-teman lihat di kelompok 1, itu ada kelas C yang gabung ke kelompok 1 misalkan. Nah, itu ditulis dalam kurung 22C misalkan seperti itu. Sehingga nanti saya mudah ngecek gitu ya, mana teman-teman yang join, khususnya yang join dengan kelompok kelas yang lain ya. Nah itu, saya mohon hari ini bisa disesuaikan kembali sehingga nanti minggu depan ketika saya menanyakan beberapa hal berkaitan dengan hasil observasi, nanti saya mudah ya. Oke. Oke, itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan spreadsheet untuk diupdate di hari ini. Dan sekali lagi setelah ini akan saya sampaikan drive pengumpulan laporan akhir. Jangan sampai ada yang terlambat lagi. Ya, karena yang terlambat di laporan 1 sama 2 tetap saya kunci gitu ya, teman-teman. Karena saya rasa waktunya sudah cukup panjang kalian melakukan observasi dan menyampaikan progresnya ya di setiap minggu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebelum dilanjutkan dengan diskusi kelompok, sudah cukup jelas ya BMC-nya ya? Saya rasa sudah cukup jelas, nanti bisa didiskusikan. Jadi di minggu depan ada 2 hal. Yang pertama, setiap kelompok menyampaikan hasil BMC. Dan yang kedua, setiap kelompok nanti akan saya tanyakan hasil observasi. Ya, sekali lagi hasil observasinya nggak perlu bikin PPT. Jadi bahannya adalah di file yang kalian unggah malam ini. Ya, di PDF-nya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan atau konfirmasi ya. Itu saja. Jadi silakan lanjutkan untuk diskusi. Setelah ini saya berikan link drive dan juga template BMC-nya. Template-nya bisa dikembangkan ya. Jadi nggak harus sama dengan yang saya sampaikan. Ya Dimas, silakan. Bu izin tanya, sama kelompok kelas lain itu berarti minggu depan presentasinya gimana Bu? Berarti presentasi yang di kelas ini doang apa gimana? Nanti ini aja, makanya. Jadi silahkan minggu ini saya juga sudah minta ke kelas yang 2 kelas yang lain gitu ya untuk memberikan keterangan seperti contoh tadi. Nah nanti kelompok yang anggota kelompok yang terbanyak. Jadi ngikutin anggota kelompok yang terbanyak. Misalkan Dimas ikut kelompok kelas A ya. Kelas A di kelompok 1 ya. Nah, nanti Dimas ikut yang di kelas A gitu ya. Artinya tidak 2 kali karena memang kalau di kelas ini Dimas sendirian. Seperti itu. Jadi sistemnya seperti itu. Nanti saya akan atur seperti itu gitu ya. Makanya saya nge-trace dulu nih teman-teman yang cross kelas ya sehingga nanti memudahkan saya untuk memonitor khususnya yang di kelas ini misalkan hanya sendirian misalkan gitu ya, seperti itu, seperti Dimas kasusnya yang ikut kelas A seperti itu. Oke, ada lagi yang lain?
Oke, sudah cukup jelas ya saya rasa teman-teman. Terima kasih semuanya. Silakan bisa dilanjutkan lagi dengan diskusi BMC ya, sembari menyelesaikan laporan yang deadline hari ini. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Bu.